Yo semuanya, selamat datang dan ya berhubung volume 9.5 second year itu udah rilis, mari kita bahas spoilernya, poin-poin penting dan yang menarik yang terjadi di volume 9.5. Kalau di volume 9 kemarin kan fokusnya ke kelas Ichinose ya, sedangkan di volume 9.5 ini fokusnya lebih ke konflik di dalam kelasnya Sakayanagi. Memang dari semua kelas di angkatannya Ayano yang paling minim belum diekspor itu ya kelasnya Sakayanagi. Untuk volume ini berlatar di liburan musim dingin, nggak ada konflik berat terjadi karena ya volume 5 gitu. Tapi di volume ini ada beberapa percikan yang bakalan berpengaruh ke pertarungan kelas di kelas 3 nanti. Dan ada beberapa karakter baru yang dikenalkan. Penasaran siapa dan berasal dari kelas mana karakter baru ini? So kalau gitu langsung aja siapkan sabuk pengaman dan berikut spoiler dari volume 9.5 second year. Untuk sinopsisnya sendiri itu udah gua bahas ya di video sebelumnya. Cover volume 9.5 ini diisi oleh Sakayanagi. Volume ini tuh ada 5 chapter. Untuk di awal pas ngeliat judul epilognya itu kelihatan kayak menarik ya. Yang padahal itu cuma bed doang, hari-hari kenal bed gitu ya. Dan catatan volume ini tuh fokusnya ke angkatan Ayano aja. Bahkan para tahun pertama itu nggak dapet satupun ilustrasi. Pertama ini sebenarnya nggak begitu penting ya, tapi paling kuingat pas baca trialnya kemarin. Yaitu Ayano tuh mimpin Cabasera Sensei lagi pakai baju bunny girl. Si T-Rex sedang dalam masa mengalami mimpi basah ya. Semoga si T-Rex itu tetap aman terkendali ke depannya. Oke, cukup serius ya. Pertama, pertemuan Ayano dan Riven. Di sini mereka itu sedang membahas ujian khusus. Ujian khusus selanjutnya itu berpeluang tinggi adanya murid yang didropot. Tidak hanya bahas tentang ujian, tapi di sini tujuan Riven ketemu Ayano itu adalah untuk memancing Yamamura keluar. Yap, Yamamura tuh semenjak karya wisata lalu itu sedang mengawasi Riven. Maka dari itu untuk memancingnya si Ryuen tuh mengajak Ayano juga. Sakayanagi dan Ryuen tuh memutuskan untuk duel. Jadi wajar kalau Sakayanagi tuh mengawasi pergerakan Ryuen. Yamamura ini adalah murid dengan hawa keberadaan yang tipis. Tugas untuk jadi intel kelas itu adalah tugas yang cocok dengan Yamamura. Gak tahu apa tujuannya, tapi kelihatan Yamamura juga itu disuruh untuk mengawasi Ayano juga. Berhubung Ayano satu tipe dengan Yamamura, yaitu hawa keberadaannya itu tipis, Ayano tuh selalu menyadari keberadaan Yamamura di saat Yamamura itu sedang mengawasinya. Lalu berikutnya ada Kiriwin Senpai. Secara mengejutkan ternyata keluarganya tuh kenal dengan keluarga Koenji. Kakek Kiriwin diketahui kenal dengan keluarga Koenji. Dan di sini juga mereka itu sedikit berbincang tentang ujian khusus berikutnya, yang dimana ujian khusus berikutnya itu adalah ujian yang pernah dihadapi oleh Nagumo. Dan di ujian khusus itu si Nagumo itu pernah mendropot seseorang. Itu menunjukkan ya kalau di ujian berikutnya presentasi adanya yang didropot itu lumayan tinggi. By the way, ini pertama kali ya Kiriwin Senpai itu dapat ilustrasi yang dimana si Kiriwin Senpai ini pakai outfit casualnya. Lalu selanjutnya di kelas B itu ada rapat yang lagi membahas Ayano Koji. Yang menghadirinya di sini itu ada Maizono, Mori, Michan, Matsushita, Shinohara, Ike, dan Sudo. Sengaja orang penting di kelas kayak Horikita dan Hirata tuh nggak diajak. Diketahui kalau hasil jawaban benar dan salah di ujian tulis bergilir lalu itu bakal di-share ke muridnya ya. Di sana Maizono itu tahu kalau Ayano Koji itu berhasil menjawab 5 soal yang susah dengan benar semua. Dari sana dia tuh bisa menyimpulkan kalau kemampuan asli Ayano dan OEE itu berbeda, alias Ayano Koji itu menyembunyikan kemampuan aslinya. Ayano yang mencoba untuk menyembunyikan kemampuan aslinya perlahan itu mulai semakin terbuka. Mungkin di mata mereka Ayano tuh kelihatan kayak kejam dan gak berperasaan telah mendropot Sakura dari sekolah. Maka dari itu Maizono tuh gak mau Ayano tuh jadi pemimpin kelas. Boleh juga nih Maizono ya, instingnya itu sangat tajam dalam mencium kejanggalan dari seorang Ayano Koji. Tapi sayangnya tuh cuma satu ini Maya, mana ilustrasi Maizono-nya atau Muso Sensei. Dari festival budaya itu gua penasaran banget wajah Maizono itu kayak gimana. Berikutnya adalah 2 karakter baru yang muncul. Mereka berdua itu adalah murid dari kelas 2A, teman sekelasnya Sakayanagi, yaitu laki-laki Sanada Kose dan perempuan Morishita Ai. Sanada Kose, untuk bagian Sanada ini masih belum ada disinggung sih dari spoiler-spoiler yang gua cari. Ini tanda nggak sih ya kalau ini karakter cuma NPC yang numpang lewat doang? Seberapa berpengaruh Sanada di kelas? Mungkinkah dia jadi calon kaki tangan baru Sakayanagi? Untuk yang diketahui saat ini tuh OEE-nya tuh gini. Gila ya, anak-anak dari kelas A itu otaknya tuh encer-encer, akademika, dan selebihnya Sanada tuh balance. Selanjutnya Morishita Ai, dia digambarkan cewek yang sopan dan tenang, dan dia itu adalah murid yang teladan memiliki OEE yang tergolong tinggi. Lihat aja ini balance banget, hampir setara sama Ichinose. Dan di dalam kelas A itu banyaklah OEE yang mirip dengan Morishita Ai ini ya, yang tinggi-tinggi gitu OEE-nya. Kayaknya Morishita ini tipikal orang yang jago menilai seseorang hanya lewat saling berbicara saja. Morishita tertarik dengan kelas B dan dia itu mulai menyelidikinya. Dia itu sebelumnya berbicara dengan Sudo maupun Koenji
lagi dan kini dia berbicara dengan Ayano. Dari ngobrol sedikit dengan Ayano, Morishita tuh mengambil kesimpulan kalau si Ayano tuh adalah ancaman di dalam kelas B. Diketahui kalau beberapa murid kelas A seperti Hashimoto, Kamuro, dan Kito itu mulai curiga dengan perkembangan pesat yang terjadi di dalam kelas B. Mereka tuh sempat merekam diskusi Maizuno dan kawan-kawan yang lagi ngomongin Ayano sebelumnya. Dan di sana tuh mereka menyimpulkan kalau perkembangan kelas B ini ada hubungannya dengan Ayano. Ya, Morishita tuh sekutunya Hashimoto, berarti dia tuh punya pendirian yang sama, yaitu akan mengikuti orang yang kuat. Lalu Hashimoto dan Kito itu datang untuk menawari Ayano pindah ke kelas mereka, alias pindah ke kelas 2A. Ayano tuh nampak tertarik buat nerima tawaran dari Hashimoto. Dia tuh bakal menerima undangan Hashimoto kalau semisal Hashimoto tuh mau menyiapkan 20 juta poin ya. Ya kalau mau pindah kelas itu salah satu opsinya itu bayar 20 juta poin pribadi. Mengingat Ayano juga tuh punya ambisi tersendiri ingin melawan Horikita dan kelasnya yang sudah berkembang sekarang, jadi Ayano mah pasti bakal gas ya. Ini tergantung Hashimoto-nya aja, dia tuh mampu nggak bayarin Ayano untuk pindah. Tujuannya Hashimoto itu mengundang Ayano tuh mungkin mengarah ke kudeta ya, menggantikan Sakayanagi dengan Ayano yang kemampuannya itu jauh di atas Sakayanagi. Tentu saja menggantikan sebagai pemimpin kelas yang baru. 20 juta poin itu poin yang cukup banyak. Kalau nggak salah Hashimoto tuh juga sempat melakukan pergerakan yang aneh di belakang. Dia tuh kayak lagi kerjasama dengan Kaneda, teman sekelasnya Ryuen. Dan sebelumnya kelas Hashimoto kelas A itu kalah dengan kelas B. Dari sana dia tuh menyimpulkan kalau ada yang aneh di dalam kelas B. Untuk Hashimoto tuh udah jelas ya, dia tuh karakter yang gak setia. Tapi untuk Kito tuh gue kaget ya. Gambaran gue terhadap Kito tuh kekira dia tuh karakter yang loyal ke Sakayanagi. Tapi pada akhirnya dia tuh hanya mikirin dirinya sendiri demi mempertahankan kelas A agar gak turun untuk memenuhi cita-citanya. Anak-anak kelas A itu pada realistis ya berpikirnya, memihak ke orang yang punya peluang menang tinggi. Dan Ayano tuh dipandang seperti itu sekarang oleh sebagian murid kelas A. Selanjutnya akhirnya Hiyori-chan udah lama gak dapat ilustrasi. Sekalinya dapat itu langsung 2 ilustrasi ya kan. Ayano dan Hiyori itu mulai kembali ketemuan lagi untuk minjem dan saling sharing membahas tentang buku. Rasa canggung dan rasa nggak enak Hiyori perlahan mulai menghilang. Awalnya Hiyori itu menjauhi Ayano karena ya dia itu nggak enak dengan Kei. Diketahui kalau ayah Hiyori itu dulunya adalah seorang penulis, maka dari itu Hiyori itu tertarik dengan buku itu karena ayahnya. Berikutnya ada Sakayanagi yang mengaku kalau dia itu suka dengan Ayano Koji. Rasa tertarik Sakayanagi ke Ayano itu akan dia jadikan sebagai kekuatannya. Di sini Sakayanagi itu hanya menyatakan perasaannya secara sepihak ya. Dia tuh nggak perlu jawaban dari Ayano sekarang ya, nggak tahu nanti. Ya mungkin pengakuan Sakayanagi itu untuk menghadapi beberapa murid di kelas A yang mau mencoba menjatuhkan tahtanya. Untuk bertahan dari cobaan tersebut, makanya Sakayanagi itu ngakuin perasaannya ini. Yang jelas Sakayanagi itu melakukan ini untuk dorongan terhadap sesuatu. Tim Lolisu langsung jingkrak-jingkrak ini mah pasti ya. Next untuk pertengkaran Ayano dan Kei, yang dimana pertengkaran itu awalnya tuh gara-gara Ayano yang jalan dengan Ichinose. Kini Ayano dan Kei itu mereka itu udah baikan dan Ayano tuh ngasih kalung sebagai hadiah permintaan maaf. Kalung ini diduga adalah kalung yang sangat Kei inginkan. Kini ketergantungan Kei terhadap Ayano Koji itu sampai pada puncaknya. Ayano di sini tuh masih belum merasakan apa itu cinta. Di momen yang harusnya dia tuh seneng telah baikan dengan pacarnya, dia tuh malah merasa pasif aja dan biasa aja gitu. Tapi dia tuh nggak akan memutuskan Kei dan tetap akan belajar tentang cinta. Jika dengan Kei tidak berhasil, nanti dia tuh akan mencobanya dengan orang lain. Ayano Kei sepertinya tambah kuat ya hubungan mereka. Selain masalah cinta, Ayano juga tuh ingin mempelajari dan merasakan emosi semacam sedih, nangis, dan kesakitan. Sato jadi peran penting sih di sini ya. Di saat Ayano Kei itu bertengkar, Sato nampak selalu ada di sampingnya Kei. Di saat Ayano dan Kei bertengkar selama hampir sebulanan tuh. Di sini gue nggak paham sih ya rencana awal Ayano yang pacaran dengan Kei itu ingin membuat Kei tumbuh kan ya. Tapi sekarang Ayano tuh malah buat Kei semakin bergantung kepadanya. Itu kontradiksi sih. Kalau Kei semakin bergantung kepadanya itu jatuhnya sangatlah negatif bagi Kei. Ya entahlah, bukan hal yang aneh lagi ya kan. Jalan pikir Ayano tuh nggak bisa ditebak. Tapi ada kemungkinan ketergantungan ini tuh nggak hanya berlaku buat Kei, tapi buat Ayano Koji juga yang bergantung dengan Kei. Kini mereka saling bergantung satu sama lain.
Nggak jadi Ichi-win, ini mah kembali jadi Ichi-loss. Ya Ayano yang mainin Kei sama Ichinose itu ngebuat dua fandomnya tuh panas dan rame. Tapi ini melebihi ekspektasiku sih ya. Gua khawatir kalau volume 9.5 ini nonjolin romance-nya. Tapi ya nggak juga ternyata. Memang ada beberapa romance tapi ya itu ditutupi dengan kemunculan karakter baru dan muncul juga kejadian yang mungkin bakal jadi konflik baru ke depannya. Yaitu Hashimoto yang ngajak Ayano pindah ke kelasnya. Plus Ayano yang sedang dicurigai oleh teman sekelasnya. Selanjutnya juga itu ada ujian akhir yang katanya sih punya kemungkinan yang tinggi adanya pendropotan. Wih, ngerinya. Bener-bener volume yang tenang sebelum badai tiba. Enggak sih, volume 9.5 ini enggak ada tenang-tenangnya juga sih ya. Malah badainya itu udah mulai muncul tanda-tandanya. So gimana, kasih pendapat kalian di bawah tentang volume 9.5 second year ini. Buat tim Ichinose, mari aku temani kalian masuk gua lagi. Ya soalnya Ayano tuh ngedeketin Ichinose di beberapa volume ini itu untuk memperbaiki dan memberikan motivasi ke Ichinose agar dia tuh bisa bertahan untuk mengikuti persaingan kelas. Nggak tahu nih Ichinose yang sekarang tuh jatuhnya tuh udah pulih atau malah tambah rusak, karena ya dia sekarang itu sangat terpaku banget ke Ayano Koji. Ya mungkin sekian aja video kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になる